MU dan Chelsea mulai bahas transfer Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho tampaknya kian dekat menuju pintu keluar Manchester United. Klubnya ini dikabarkan sudah memulai pembahasan transfer dengan Chelsea. Sebelumnya, Sammy Mokbel dari BBC sudah melaporkan bahwa Manchester United mematok harga 50 juta pounds buat Garnacho. Chelsea yang tertarik pun membuka penjajakan. Dan seperti dikabarkan oleh ESPN, pihak Chelsea dan MU kini sudah mulai membuka negosiasi seputar potensi transfer winger 21 tahun tersebut. Disebutkan lebih lanjut, Chelsea meyakini bisa mendapatkan harga yang lebih murah ketimbang permintaan Manchester United untuk Garnacho. Minat terhadap Garnacho bukan cuma datang dari Chelsea, dengan klub-klub di Italia dan Arab Saudi kabarnya juga memperlihatkan ketertarikan. Tapi Garnacho terindikasi menjadikan Chelsea sebagai opsi teratas. Benjamin Sesko rela potong gaji dan kini tiba di Manchester untuk tes medis. Sesko dilaporkan rela mengorbankan sebagian gajinya demi pindah ke Manchester United. Setan Merah telah mencapai kesepakatan 85 juta euro dengan RB Leipzig. Kemenangan ini menandai akhir dari saga transfer yang intens. Menurut laporan, demi memuluskan kesepakatan ini, Sesko setuju untuk merelakan sebagian dari gajinya. Pengorbanan ini ia lakukan meski Newcastle dilaporkan menawarkan paket gaji yang lebih tinggi yang menunjukkan keinginan kuatnya untuk bergabung dengan United. Agensinya juga dilaporkan merelakan sebagian dari komisi mereka. Pengorbanan finansial dari pihak pemain dan agen inilah yang membantu memastikan kesepakatan dengan Manchester United berhasil terwujud. Sesko kini telah mendarat di Manchester untuk menyelesaikan kepindahannya ke tim asuhan Ruben Amorim. Erling Haaland bisa rebut Ballon d'Or meski Manchester City puasa gelar. Striker Manchester City Erling Haaland kembali mendapatkan kesempatan meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, Ballon d'Or. Ini menjadi bukti konsistensinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di kancah internasional. Sejak bergabung dengan City di Liga Inggris, Haaland langsung menjelma menjadi mesin gol andalan. Penampilannya yang konsisten di Liga domestik maupun kompetisi Eropa membuat namanya kembali masuk daftar kandidat peraih Ballon d'Or tahun ini. Masuknya Haaland ke daftar nominasi Ballon d'Or menunjukkan pengakuan dunia terhadap kemampuannya, terlepas dari minimnya prestasi tim pada musim tersebut. Bayern Munich dan Newcastle berebut Nicolas Jackson dari Chelsea. Penyerang Chelsea Nicolas Jackson tengah menjadi incaran dua klub besar menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Bayern Munich dikabarkan telah menghubungi pihak The Blues untuk menanyakan ketersediaan striker asal Senegal tersebut, sementara Newcastle juga menunjukkan minat serius. Nicolas menjadi salah satu target yang dipertimbangkan Newcastle, apalagi di tengah situasi tidak menentu seputar masa depan Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu diketahui ingin hengkang ke Liverpool dan Newcastle telah menolak tawaran dari The Reds. AC Milan negosiasi dengan Manchester United soal peminjaman Rasmus Højlund. AC Milan sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United mengenai peminjaman Rasmus Højlund dengan tim Serie A tersebut yakin dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Milan bersedia menanggung gajinya sepenuhnya sekitar 4 juta euro per tahun, tetapi berusaha untuk membatasi biaya pinjaman. Diskusi berpusat pada biaya pinjaman, dengan United awalnya meminta jumlah yang lebih tinggi daripada yang bersedia dibayar Milan. Klub Italia tersebut ingin angkanya tetap di bawah 6 juta euro untuk menghindari komitmen terhadap pembelian wajib yang dapat membawa total biaya mendekati 35 juta euro, lapor Gazzetta. Sementara Højlund adalah target utama Milan. Arsenal cuma mau pinjam Rodrigo. Arsenal masih mau mengejar Rodrigo di Real Madrid, tapi The Gunners cuma mau meminjam pemain asal Brasil itu.
Di musim panas ini, Arsenal memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan Rodrigo. Tapi tim asal London Utara itu malah mendatangkan pemain-pemain lain. Di musim panas ini, Rodrigo memang sudah sering disebut akan meninggalkan Madrid. Sebabnya persaingan lini depan El Real memang sengit. Oleh karena itu, Madrid harus mengurangi stok lini depan. Rodrigo yang akan dilepas. Madrid cuma mau melepas Rodrigo dengan harga tinggi, tapi akhirnya memberi diskon. Arsenal disebut oleh Standard cuma mau mendatangkan Rodrigo dengan status pinjaman. Apalagi Rodrigo ditaksir mempunyai harga pasar senilai 90 juta euro. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desk. Man City resmi lepas Vitor Reis ke Girona, padahal baru direkrut Januari lalu. Petualangan Vitor Reis bersama Manchester City untuk sementara terhenti. Bek tengah muda asal Brasil itu resmi dipinjamkan ke Girona selama 1 musim penuh demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Reis direkrut City dari Palmeiras pada bursa transfer Januari dengan biaya mencapai 29,6 juta pounds, namun hanya sempat merasakan 1 menit aksi di Premier League. Girona dipilih sebagai pelabuhan baru bukan tanpa alasan. Klub yang berada di bawah naungan City Football Group itu memiliki filosofi permainan yang dinilai cocok untuk menunjang perkembangan sang bek. Ia menjadi pemain ke-16 yang dipinjamkan City ke Girona. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. Kiper Manchester City dipenjara 2 tahun atas kasus penipuan. Penjaga gawang Manchester City periode 1995-1997, Ike Email, telah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 2 bulan karena pelanggaran penipuan. Mantan pesepak bola ini dikatakan telah menjual tiket kejuaraan Eropa yang gagal dia serahkan, selain 107 kasus lain yang didaftarkan terhadapnya karena tidak mengembalikan uang yang dia pinjam senilai 29,775 juta pounds. Pesan Cristiano Ronaldo untuk Arsenal. Cristiano Ronaldo mengirimkan sebuah pesan penting untuk Arsenal. Pesan tersebut berkaitan langsung dengan rekrutan baru mereka di lini depan, Viktor Gyökeres. Ronaldo memberikan pujian yang sangat tinggi untuk striker yang didatangkan dengan mahar 64 juta pound sterling itu. Ia bahkan tidak ragu menyebut Gyökeres sebagai seorang pemain yang istimewa. Di sisi lain, Ronaldo juga membahas masa depan mantan klub yang membesarkan namanya, Sporting CP. Ia sangat yakin kepergian Gyökeres tidak akan membuat raksasa Portugal itu melemah. Cristiano Ronaldo yang juga merupakan legenda Sporting mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki sang striker. Ia memberikan sebuah label yang tidak main-main untuk pemain timnas Swedia tersebut. Harry Kane sampaikan pesan mengharukan untuk Son. Harry Kane memberikan penghormatan emosional untuk Son Heung-min setelah ex-rekan satu timnya tersebut pindah ke LAFC yang memecahkan rekor transfer termahal di MLS. Sonny, apa yang bisa aku katakan? Kita berbagi begitu banyak momen ajaib bersama di dalam dan luar lapangan selama bertahun-tahun. Sebagai pribadi dan pemain, kau pantas mendapatkan semua kesuksesan yang kau nikmati. Salah satu orang terbaik di dunia. Melihatmu mengangkat trofi musim lalu sungguh membahagiakan dan tak diragukan lagi, kau akan meraih sukses di langkah selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Juventus tawarkan Dusan Vlahovic ke Newcastle United. Newcastle harus bergerak cepat di bursa transfer. Dusan Vlahovic dilaporkan telah ditawarkan kepada Newcastle United oleh klubnya Juventus. Perwakilan Dusan telah mendekati Newcastle lagi, menyadari celah yang ada, dan menawarkan kesempatan emas untuk menggait penyerang dengan reputasi mumpuni di level Eropa. Keputusan kini berada di tangan manajemen The Magpies. Enzo Maresca akui persiapan Chelsea jelang musim baru sangat rumit. Enzo Maresca menegaskan bahwa mempersiapkan tim untuk musim baru tetap menjadi tantangan besar. Karena ini pertama kalinya terjadi, kami tidak punya jawabannya.
Ini rumit, ujar Maresca usai laga. Kami tiba di sini mulai 3 atau 4 hari lalu dan kami memulai seperti tidak pernah selesai, seperti pekan biasa. Kami tidak bisa melakukan pramusim, kami tidak punya waktu. Kami punya pertandingan lagi hari Minggu, lalu mulai pertandingan resmi. Ini sangat rumit. Para ilmuwan olahraga, dokter, saya, kami tidak tahu jawabannya karena ini pertandingan pertama, tambah Maresca. The Blues akan langsung memulai Premier League akhir pekan depan dengan menjamu Crystal Palace.